Arwah keranda berjalan di pantai. Pantai di Jawa Timur adalah tempat wisata yang ramai di siang hari. Tetapi berubah menyeramkan ketika malam tiba. Ombaknya yang tenang seolah menyimpan rahasia kelam. Dan desiran angin yang menderu membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Konon, ada legenda tentang sebuah keranda yang berjalan sendiri di tepi pantai. Mengusung arwah penasaran yang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Dimas, seorang mahasiswa dari Surabaya, tertarik untuk menyelidiki cerita-cerita mistis di pantai. Bersama 3 temannya Ardi, Ratih, dan Siska, ia memutuskan untuk berkemah di tepi pantai pada malam Jumat Kliwon. Mereka ingin membuktikan apakah legenda tentang keranda berjalan itu benar adanya. Kita bawa kamera dan perekam suara, siapa tahu bisa menangkap sesuatu, kata Dimas bersemangat. Ratih menggigil, bukan karena angin malam, tapi karena perasaan tidak enak. Kita beneran mau ngelakuin ini? Aku dengar cerita dari penduduk sekitar. Katanya ada yang pernah lihat keranda itu dan dia hilang seminggu kemudian ditemukan tewas mengapung di laut. Ardi tertawa. Paling juga sugesting, udah, santai aja, kita nikmati aja malam ini. Mereka mendirikan tenda di pinggir pantai. Menyalakan api unggun, dan bercengkrama sambil menikmati suara ombak. Tapi sejak mereka tiba, ada sesuatu yang terasa aneh. Udara terlalu dingin untuk malam tropis. Angin berdesir seakan berbisik di telinga mereka. Tepat tengah malam, Ratih melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Dimas, itu apa? Suaranya bergetar, tangannya gemetar menunjuk ke arah pantai. Semua menoleh dan melihatnya. Di kejauhan, di atas pasir yang lembab, tampak sebuah keranda mayat berdiri tegak. Bukan tergeletak atau diangkat orang, melainkan berdiri sendiri, seperti memiliki nyawa. Dan kemudian, keranda itu bergerak. Langkah-langkah maut. Keranda itu melangkah perlahan, seolah memiliki kaki tak kasat mata. Pasir basah di bawahnya bergeser dengan setiap gerakannya. Suara derit kayu tua yang mengerikan terdengar jelas di udara malam. Ratih menjerit, Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Kita harus pergi dari sini, teriaknya. Tapi Dimas malah meraih kameranya dan mulai merekam.
Ini luar biasa, kita harus mendokumentasikannya. Ardi menepuk bahu Dimas dengan kasar. Gila, itu bukan sesuatu yang bisa direkam begitu aja. Kita harus kabur. Namun, sebelum mereka sempat berlari, sesuatu terjadi. Keranda itu berhenti bergerak, lalu perlahan tutupnya terbuka dengan sendirinya. Udara mendadak terasa lebih dingin. Dari dalam keranda yang gelap, terdengar suara isakan lirih. Seperti tangisan seseorang yang tersiksa. Ratih mundur dengan napas tersengal. Astaga, apa itu? Dan kemudian, dari dalam kegelapan keranda, muncul sepasang tangan pucat membusuk. Dengan kuku-kuku panjang yang mengerikan. Tangan itu mencengkeram sisi keranda. Lalu sesosok mayat merangkak keluar. Wajahnya hancur. Matanya kosong hitam. Mulutnya menganga dengan lidah menjulur panjang. Aroma busuk langsung menusuk hidung mereka. Dimas terpaku di tempat, tubuhnya kaku. Siska mulai menangis histeris. Sosok itu bergerak mendekati mereka. Langkahnya berat dan menyeret. Seperti baru bangkit dari kubur. Ia menoleh ke arah mereka. Mulutnya bergerak-gerak. Lalu dari tenggorokannya keluar suara parau. Tolong aku. Arwah yang terperangkap. Ardi akhirnya beraksi lebih dulu. Ia menarik tangan Siska dan Ratih. Lari. Mereka berempat langsung berlari meninggalkan tenda dan kamera mereka. Namun, langkah mereka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan. Pasir di bawah kaki mereka seperti berubah menjadi lumpur. Ratih menjerit. Merasa ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Saat ia menoleh ke bawah, tangan-tangan pucat keluar dari pasir, menariknya ke bawah. Tolong. Ardi dan Siska berusaha menariknya. Sementara Dimas masih berdiri terpaku.
menatap mayat yang keluar dari keranda. Sosok itu mendekatinya, dan sebelum Dimas bisa bereaksi, tangannya yang busuk mencengkeram leher Dimas dengan kekuatan luar biasa. Dimas megap-megap, wajahnya memucat. Matanya membelalak saat melihat sosok itu membuka mulutnya lebih lebar. Terlalu lebar, seperti hendak menelannya hidup-hidup. Dimas. Ardi berusaha menolong. Tetapi sosok itu meliriknya dengan tatapan hitam pekat. Seketika tubuh Ardi membeku, tidak bisa bergerak. Ratih dan Siska hanya bisa menangis ketakutan. Dan saat itulah, terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu bergema di udara malam. Menghancurkan keheningan mengerikan yang menyelimuti mereka. Sosok itu mendadak menjerit keras. Suaranya melengking menyakitkan. Angan tangan yang mencengkeram kaki Ratih lenyap seketika. Pasir kembali normal. Keranda itu bergetar hebat. Lalu melesat masuk ke dalam laut. Ditelan gelombang, menghilang tanpa jejak. Dimas terjatuh, terbatuk-batuk, sementara Ardi akhirnya bisa bergerak lagi. Mereka bertiga segera menarik Dimas dan berlari sekencang mungkin menjauh dari pantai. Malam itu, mereka selamat. Tapi mereka tahu bahwa sesuatu telah mengikuti mereka. Teror yang tak usai. Seminggu setelah kejadian itu, mereka kembali ke kota masing-masing. Namun, gangguan aneh mulai terjadi. Ratih sering mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Meski rumahnya kosong. Ardi menemukan jejak-jejak pasir di lantai kamarnya setiap pagi.
Siska melihat bayangan hitam di sudut matanya, selalu mengintainya. Dan Dimas mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di pantai itu. Melihat keranda itu terbuka. Dan sosok itu merayap keluar, mendekatinya. Setiap malam, mimpi itu semakin nyata. Dan suatu malam, ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ia membuka mata, keranda itu ada di kamarnya. Tutupnya perlahan terbuka. Dan dari dalamnya, sosok itu keluar lagi. Sosok yang sama. Sosok yang selama ini menunggu di pantai. Sosok yang belum selesai menuntut sesuatu dari mereka. Dimas ingin berteriak, tapi suaranya tak bisa keluar. Lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, Dimas ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya kaku seperti mayat. Di pasir pantai, jejak kaki menuju laut muncul lagi. Dan konon, beberapa malam setelah itu, keranda itu terlihat berjalan kembali. Mencari korban berikutnya.